Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Perang Tanah Danyang yang ditulis oleh Dioseta. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pemandangan di tanah para danyang yang tampak sakral berubah menjadi mimpi buruk bagi Baswara, Raja Indrajaya dan Panglima Brasma. Tanah yang seharusnya penuh ketenangan dan keseimbangan alam kini menjadi medan pertempuran mengerikan, tempat api hitam berkobar dan memakan segala yang dilaluinya. Hutan yang terbakar, tanah yang terbelah, dan jasad-jasad manusia yang berserakan di mana-mana membuat suasana di sana terasa mencekam. Bau mayat yang menyengat bercampur dengan hawa panas, jauh dari gambaran tenang tentang tempat sakral yang dulu pernah mereka dengar. Apa kita bisa menghentikan mereka? Suara Panglima Brasma terdengar gemetar saat menatap dua sosok raksasa yang berkekuatan jauh di luar jangkauan mereka. Raja Indrajaya mencoba menenangkan dirinya. Ia duduk bersila di atas tanah, memejamkan mata dan mulai bermeditasi, mencoba meresapi energi alam dan memahami kekacauan ini. Sementara itu, Baswara memanjat salah satu pohon tertinggi yang masih bertahan di tengah kehancuran, berharap bisa melihat situasi yang lebih jelas dari atas. Dari sana, Baswara menyaksikan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Tanah yang hancur lebur, lautan api hitam yang merajalela, dan sosok dua danyang yang terlibat dalam pertempuran mematikan. Raja Indrajaya mulai berbicara pelan dari dalam meditasinya. Suaranya terdengar dalam dan mantap. Dewi Agni, apinya berubah hitam. Ia adalah danyang yang menjaga kehangatan bumi. Bagaimana bisa apinya jadi seperti ini? Sementara itu, Baswara yang masih berada di atas pohon melanjutkan pengamatannya. Kalabuto, bagaimana ia bisa bangkit? Dia tidak pernah berurusan dengan danyang lain sejak pulau-pulau ini terbagi. Apa yang membuatnya begitu murka? Nama Dewi Agni dan Kalabuto hanya mereka kenal dari serat-serat kuno yang diwariskan oleh leluhur mereka. Kisah-kisah yang bahkan ditulis jauh sebelum kerajaan Indrajaya berdiri. Namun melihat wujud mereka yang luar biasa itu, Baswara dan yang lainnya langsung tahu bahwa kedua makhluk ini tidak dapat dianggap remeh. Baswara turun dari pohon dengan tergesa dan bergabung kembali dengan Raja Indrajaya dan Panglima Brasma yang sedang menunggu di bawah. Raja Indrajaya membuka matanya, memutuskan bahwa mereka tidak boleh bertindak gegabah dalam menghadapi para danyang ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yang Mulia? Tanya Panglima Brasma, tatapannya penuh kekhawatiran. Kita lakukan cara manusia. Kita coba berbicara dengan mereka, jawab Raja Indrajaya tegas. Mereka bertiga mulai mendekati pusat pertempuran itu dengan hati-hati. Mereka menyusuri medan berbahaya. Setiap ledakan energi memaksa mereka bersembunyi di balik bebatuan, menahan nafas setiap kali hawa panas menyapu kulit mereka. Suara gemuruh dari pertarungan kedua danyang itu memekakkan telinga, seolah-olah alam sendiri sedang berteriak. Saat semakin dekat, mereka mendapati pemandangan yang mengerikan dan tak termaafkan. Puluhan, bahkan ratusan tubuh manusia tergantung di pohon-pohon yang kini gersang, dijadikan tumbal oleh energi kekacauan yang melanda tempat itu. Pakaian mereka sudah koyak,
Wajah-wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang membekas, seolah mereka disiksa sebelum akhirnya kehilangan nyawa. Darah Baswara mendidih. Ia mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih. Panglima Brasma mengatupkan rahangnya rapat-rapat, menahan kemarahan yang mendesak di dadanya. Raja Indrajaya, meskipun terpukul oleh pemandangan ini, tetap berusaha menjaga pikirannya tetap tenang. Para danyang ini, apa yang mereka lakukan? Harusnya mereka menjaga keseimbangan, bukan menghancurkannya, gumam Raja Indrajaya dengan nada penuh kekecewaan. Ia menarik nafas panjang dan menatap kedua sosok yang sedang bertarung itu dengan tatapan penuh tekad. Di atas bukit, sosok perempuan berdiri dengan anggun. Tatapannya tertuju pada cermin yang melayang di hadapannya. Di sekitarnya, suara teriakan dan rintihan manusia-manusia yang tersiksa semakin jelas terdengar seiring mereka bertiga mendekat. Pertarungan antara Dewi Agni dan Kalabuta membawa kehancuran yang tak terelakkan. Api yang berkobar, batuan yang menghantam, dan energi yang mematikan berputar di sekitar mereka. Para manusia hanya bisa menanti kematian dengan ketakutan. Tubuh-tubuh mereka sudah hancur, menunggu untuk dimangsa oleh kekuatan besar yang tak terbendung. Ledakan besar membelah udara. Dewi Agni berseru dengan suara menggema. Kau tidak seharusnya ada di sini, Kalabuta. Aku tidak akan membiarkanmu mendekat lebih jauh lagi. Kalabuta menjawab dengan suara berat dan penuh kemarahan. Aku sudah ada di sini jauh sebelum dirimu. Tidak ada yang boleh melarang kemana aku akan pergi. Seketika, sebuah bukit muncul dari tanah, membelah api hitam Dewi Agni dan memblokir jalannya. Kekacauan ini tak terelakkan, dan Baswara tidak memiliki petunjuk mengenai apa sebenarnya yang diperebutkan kedua makhluk itu. Namun satu hal yang membuatnya semakin bingung. Perempuan yang berdiri di atas bukit itu tersenyum. Setiap kali kekuatan Dewi Agni atau Kalabuta membunuh manusia, sukma tumbal-tumbal itu melayang dan terserap ke dalam cermin yang mengambang di hadapan perempuan itu. Kekuatan para danyang sedikit demi sedikit ikut terserap, terkumpul di dalam cermin. Perempuan itu memanen energi dari alam ini. Siapa dia dan apa yang ia rencanakan? Raja Indrajaya berkata dengan nada khawatir, merasakan ada sesuatu yang sangat jahat sedang terjadi. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga bergegas mendaki bukit tempat perempuan itu berdiri. Saat tiba di puncak, mereka melihat lebih dekat sosok perempuan yang mengenakan pakaian mewah layaknya seorang ratu dari kerajaan. Apa yang kau lakukan? Tidak ada satupun dari alam ini yang boleh dibawa ke alam manusia. Kekuatan mereka akan menghancurkan manusia. Raja Indrajaya berteriak dengan amarah. Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya tenang dan tatapan matanya angkuh. Apa yang aku lakukan? Apakah manusia yang menerobos tanah para danyang berhak bertanya hal semacam itu? Jawabnya dengan suara anggun namun penuh ejekan. Melihat energi yang terserap masuk ke dalam cermin, Baswara berusaha untuk merebutnya. Namun saat tangannya mendekat, tubuhnya terasa aneh. Ia tak mampu menyentuh cermin tersebut. Apa ini? Baswara terkejut. Ia menyadari bahwa cermin dan sosok perempuan itu hanyalah bayangan, pantulan dari sesuatu yang ada di alam manusia. Raja Indrajaya tak bisa menahan emosinya. Siapa kau? Apa rencanamu? Teriaknya dengan penuh kemarahan. Perempuan itu tersenyum sinis. Aku sedih. Seorang raja dari kerajaan Indrajaya tidak mengenaliku. Raja Indrajaya terpana. Bagaimana kau bisa mengetahuiku? Dari mana kerajaanmu berasal? Perempuan itu tertawa kecil. Suaranya bergema di sekeliling mereka. Aku tidak suka memaksa seseorang untuk mengenalku. Mungkin jika aku meluluh lantakkan kerajaan Indrajaya, kau baru akan mengingat namaku dengan baik. Suara perempuan itu menghilang bersamaan dengan bayangannya.
dan cermin yang lenyap seketika. Sebelum lenyap sepenuhnya, sosok bayangannya terlihat diiringi asap hitam berbentuk ular yang melingkar di sekelilingnya. "Berhenti!" Panglima Brasma melemparkan tombaknya ke arah sosok itu, tetapi tombaknya hanya menembus udara kosong dan menancap di tanah. Baswara berpaling untuk memastikan keadaan manusia-manusia yang tergantung di pohon-pohon. Tidak ada satupun dari mereka yang masih hidup. "Mereka semua mati." Raja Indrajaya dan Panglima Brasma menyusul Baswara, menyaksikan kengerian yang sama. Raja Indrajaya mengepalkan tangannya, merasa kesal bahwa mereka tak menyadari adanya ritual besar yang dilakukan oleh kerajaan yang tidak mereka ketahui. Ternyata dia sudah selesai dengan ritualnya dan pergi begitu saja. Bagaimana kita tidak menyadari ini? Raja Indrajaya merasakan kekesalan mendalam. "Tidak ada waktu untuk menyesali itu, Ayah. Kita harus percayakan urusan di alam manusia pada Ramajaya. Jika kita bisa menghentikan pertarungan di sini, Ramajaya akan lebih leluasa untuk bergerak," ucap Baswara tegas. "Benar, jika kita bisa menghentikan pertempuran ini, kita bisa mencegah kehancuran lebih lanjut," tambah Panglima Brasma. Ledakan besar kembali mengguncang tanah, menyebabkan badai panas menerpa mereka bertiga. "Apa yang bisa kita lakukan? Kita tak bisa menyerang salah satu dari mereka tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi," Raja Indrajaya berkata, kebingungan, sementara energi pertempuran para danyang terus mendekati puncaknya. Di tengah kebingungan yang melanda, tiba-tiba Baswara merasakan kehadiran sosok tak dikenal dari balik dedaunan. Sebuah kerikil kecil melayang dan menyentuh kepalanya, membuatnya menoleh ke arah asal kerikil itu. Di sana, di balik pepohonan yang gersang, mereka bertiga melihat sesosok kera tua yang mengawasi tanpa bergerak. "Siapa itu?" seru Baswara. Sosok kera tua itu tetap diam, hanya memperhatikan mereka dengan mata penuh misteri. Baswara kemudian mengambil inisiatif. Dia berjongkok, melompat-lompat, dan berjungkir balik layaknya seekor kera. Suaranya terdengar menyerupai suara kera. Raja Indrajaya dan Panglima Brasma sudah sering melihat tingkah Baswara yang aneh, namun kali ini terasa berbeda. Dan benar saja, tingkah laku Baswara membuat kera tua itu tertawa. Ia pun keluar dari persembunyiannya dan menampakkan wujudnya, membawa sedikit kehangatan di tengah situasi genting. "Raswanara?" Panglima Brasma terkesiap. "Benar," jawab Raja Indrajaya. Matanya memperhatikan sosok kera tua itu yang sebagian tubuhnya tertutup kain dengan titik merah di dahinya. Mereka berdua segera menundukkan kepala, menghormati sosok yang tampak jauh lebih tua dan bijak. Giridaru, si kera tua, memahami niat baik mereka. Melihat kesungguhan hati ketiga manusia itu, ia mendekat dan bahkan ikut menari bersama Baswara, membuat suasana di tengah kobaran api dan gempa terasa lebih ringan. "Tidak kusangka ada manusia yang masih mengingat tarian Wanara ini," serunya sambil tertawa. Baswara yang terkejut mendengar kera tua itu berbicara segera bertanya, "Kau berbicara?" Giridaru hanya tersenyum. "Wajar saja kau kaget. Panggil saja aku kera tua Giridaru. Apa hubunganmu dengan Wanadharma? Mengapa ia membawamu ke tempat ini?" tanyanya. Baswara mengangguk. Kini ia memahami bahwa Giridaru menyadari kehadiran Wanadharma yang telah membantu mereka. "Pertempuran antara kedua danyang ini mengacaukan kerajaan kami. Wanadharma membantu kami untuk mencapai tempat ini," jawab Baswara dengan tegas. Giridaru mendekat, mengendus tubuh Baswara dan rekan-rekannya. Lalu matanya menyipit seakan mencoba mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik pertemuan ini. "Satu pertanyaan lagi. Apa hubungan kalian, terutama kau, dengan Widarpa?" Giridaru menatap Baswara dengan intens. Mendengar nama Widarpa, mereka bertiga tersentak. Baswara merespon dengan suara yang gemetar.
Widarpa Dayusambara, dia guru saya. Apa hubungan Tuan Giridaru dengan beliau? Raja Indrajaya menambahkan dengan bangga. Widarpa adalah pahlawan di kerajaan kami, Tuan. Ia telah menyelamatkan banyak nyawa, termasuk saya. Giridaru terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Syukurlah jika akhirnya bocah itu tumbuh menjadi orang yang baik, ujarnya dengan suara bergetar. Panglima Brasma ingin melanjutkan tentang nasib Patih Widarpa, namun Giridaru menghentikannya. Sudah, aku tahu. Putranya telah menceritakan segalanya kepadaku. Ia harus menghadapi kutukan dari ajian Segoro Demit yang dimilikinya. Semoga saja Daryana bisa menyempurnakan ajian penangkalnya. Baswara terkejut mendengar nama yang disebut. Bahkan kau mengenal Daryana? Tanyanya penuh penasaran. Tentu saja, baru beberapa hari yang lalu kami bertemu dan kenalan. Ia meminta petunjuk dariku tentang ajian pemutih raga. Tunggu, Baswara terperanjat menyadari sesuatu. Apa artinya Daryana ada di sini? Mendengar itu, Raja Indrajaya dan Panglima Brasma saling bertatapan. Harapan kecil menyelinap di hati mereka. Di tengah segala kesulitan yang melanda, mereka mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada secercah harapan untuk menyelamatkan kerajaan mereka. Giridaru memandang ke arah pertempuran sengit kedua danyang dari ujung bukit. Seharusnya ia sedang mencari satu sosok di alam ini yang mungkin bisa membantunya. Tapi sebelumnya, sebaiknya kalian menuntaskan tujuan kalian lebih dahulu, ucapnya dengan nada serius. Beberapa jam yang sudah kalian lalui di tempat ini sudah melewati 1 malam di alam kalian. Mendengar itu, hati Raja Indrajaya berdegup kencang. Kekhawatiran menyergapnya. Ia membayangkan berapa banyak korban yang jatuh akibat 1 malam yang terlewatkan. Apa Tuan Giridaru punya saran untuk apa yang mungkin bisa kami lakukan? Tanyanya penuh harap dan ketegangan. Giridaru menatap ledakan besar yang mewarnai langit di sekitar mereka. Kemudian memandang Baswara, Panglima Brasma dan Raja Indrajaya dengan sorot mata penuh tekad. Sebuah ledakan besar. Ledakan yang lebih dari apa yang mereka lakukan. Mungkin itu bisa menarik perhatian mereka, walau hanya sejenak. Jelas Giridaru. Raja Indrajaya dan yang lain menganggap itu masuk akal. Namun tak ada satupun dari mereka yang merasa bisa menciptakan kekuatan ledakan sebesar itu. Tapi bagaimana caranya? Bahkan kekuatan Wanadharma pun tak mampu membuat ledakan sebesar itu, ucap Baswara. Giridaru melihat tombak Panglima Brasma dan menatap Raja Indrajaya. Ia menoleh berkali-kali kepada kedua hal itu. Seorang raja diberkahi berkah dewata. Berkahilah tombak itu, ujarnya sambil menyentuh dahi Raja Indrajaya. Lalu dia menatap Baswara, meraba tubuh, lengan dan betisnya. Kerahkan kekuatan Wanadharma di betis kananmu. Ledakan kekuatannya dalam satu dorongan di tombak itu. Giridaru berpaling pada Panglima Brasma dan menyerahkan tombak miliknya. Tombak ini telah melalui ribuan pertempuran bersamamu. Aku merasakan kekuatan dari berbagai alam. Arahkan lemparanmu ke titik yang kuarahkan. Ledakan besar akan terjadi di sana dan akan mengalihkan perhatian kedua danyang itu. Rencana itu jelas berbahaya, tapi ini mungkin satu-satunya cara untuk memberi jeda dari pertarungan itu. Kalian siap? Tanya Giridaru dengan nada tegas. Raja Indrajaya mulai membacakan bait-bait doa yang diturunkan leluhurnya. Ia menyalurkan kekuatan dewata ke dalam tombak yang menyala keemasan. Baswara mengerahkan kekuatan di kakinya, siap menendang tombak yang akan dilemparkan oleh Panglima Brasma. Panglima Brasma dengan nafas tertahan menggenggam tombaknya erat. Momen itu tiba. Ujung tombak berpendar keemasan.
Sang raja membuka matanya lebar memberi isyarat. Sekarang, dengan serentak Panglima Brasma melemparkan tombaknya ke arah reruntuhan candi di tengah pertempuran. Tepat saat tombak itu hampir terlepas dari genggaman, tendangan kuat Baswara membuatnya melesat bagai kilat, terisi penuh tenaga yang siap meledak. Dentuman besar mengguncang udara ketika tombak itu menancap di reruntuhan candi, melepaskan cahaya menyilaukan. Ledakan besar memecah kobaran api hitam Dewi Agni, membuat Kalabuta kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Keheningan menyelimuti sejenak. Mereka bertiga tidak percaya ledakan itu jauh lebih dahsyat dari yang dibayangkan. Namun kebahagiaan tak berlangsung lama. Keduanya, Dewi Agni dan Kalabuta, kini menoleh ke arah mereka. Tatapan mereka memancarkan amarah yang membakar. Tekanan yang muncul dari tatapan itu membuat tubuh Baswara, Panglima Brasma dan Raja Indrajaya terasa kaku. Mereka berjuang keras hanya untuk berdiri. Sial! Desis Baswara berusaha melawan rasa pusing yang menyerangnya. Raja Indrajaya meraih pedangnya dan menancapkannya ke tanah, menopang tubuhnya yang lemah, namun tetap berdiri dengan gagah. Dengan suara yang menggema, ia berteriak, Kalian mau mengorbankan berapa nyawa lagi? Suara itu mengguncang alam, membuat burung-burung terbang berhamburan di langit yang mulai memudar. Di tengah keheningan yang mencekam, suara tawa pelan terdengar. Seperti yang diharapkan dari seorang raja, ujar Giridaru. Perkataannya menyiratkan bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Ketegangan di udara semakin tebal, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, di zaman Wirabumi, Ibu Bumi, Bopo Angkoso, sedulur papat limo pancarku, kakang kawah adi ari-ari, rangkulan kulo, nyuwun pitulung luari jiwa-jiwa kang tanpa daya iki, marang sing gusti, lan jogo saka perkara dening demit lan lelembut. Di tengah medan perang yang dipenuhi jasad-jasad bergelimpangan, Wirabumi duduk bersila. Bibirnya terus melafalkan doa-doa, berharap bisa meredakan roh-roh penuh dendam yang mengerikan itu. Suara angin yang menyapu aroma kematian menggema di sekitarnya, menambah suasana semakin mencekam. Ini mengerikan, bisik Purbawengi. Air matanya mengalir di balik kain yang menutupi matanya. Ia menyaksikan tragedi ini dengan perasaan getir. Peperangan yang tak dipicu oleh perebutan kekuasaan, tapi oleh kegilaan manusia-manusia yang dikendalikan oleh dendam. Kengerian memenuhi dadanya. Apa yang sebenarnya terjadi Purbawengi? Tanya Kertasukmo. Suaranya berat di tengah hawa kematian. Kedua kerajaan ini merasa dikdaya karena diberkahi oleh sosok yang besar. Mereka percaya diri, siap membantai lawan tanpa ragu. Tapi Purbawengi merasakan setiap langkahnya di antara mayat-mayat itu. Roro mayit, ucapnya pelan seperti menyebutkan sebuah kutukan. Dua kerajaan itu tak sadar bahwa kekuatan yang mereka banggakan datang dari sosok yang sama, dan yang dari rawa bukit. Roro mayit, bukan untuk menolong, tapi untuk mengadu domba mereka, mempermainkan kesombongan hingga mereka saling membinasakan. Di balik bayangan-bayangan prajurit, Roro mayit menari-nari di medan perang, menikmati darah yang menyembur membasahi tubuhnya, tertawa puas melihat kebodohan manusia. Setan biadab itu menikmati setiap tetes darah yang tumpah. Dia tertawa, memanfaatkan mereka untuk hasratnya sendiri. Purbawengi mengepalkan tangan dengan amarah yang tertahan. Roro mayit sudah menerima ratusan nyawa. Berarti dia sudah menjadi sosok yang berbahaya? Tanya Kertasukmo, wajahnya tegang. Purbawengi mengangguk, dan saat itu juga Wirabumi bangkit dari duduknya. Ia menatap kedua saudaranya dengan wajah muram. Kita harus tenangkan roh mereka yang masih bisa diselamatkan.
sebelum mereka menjadi tumbal kesaktian setan itu, kata Wirabumi dengan nada penuh kemarahan yang tertahan. Meninggalkan medan perang yang menyimpan kenangan pilu, mereka bertiga menuju istana salah satu kerajaan. Di sana, mereka mendapati sang raja duduk di singgasananya. Wajahnya pucat, lemas setelah kehilangan hampir seluruh prajuritnya. "Sudah puas?" Suara Wirabumi bergema di aula istana, menggetarkan dinding-dinding batu. Penjaga bergegas maju untuk menghentikannya. Namun Kertasukma dan Purbawengi melumpuhkan mereka dengan mudah. Sang raja menatap Wirabumi dengan sisa-sisa kesombongan di wajahnya yang pudar. "Siapa kau?" bentak sang raja dengan nada yang memaksakan kekuasaan, meski matanya menyiratkan rasa takut. "Kau tidak pantas menjadi raja. Kau hanya budak setan itu." Wirabumi menegur dengan nada dingin. Raja itu tersulut amarah. Ia bangkit dan menunjuk ke arah Wirabumi, berteriak dengan suara gemetar, "Bunuh orang ini! Dia tidak pantas hidup!" Namun sebelum prajurit bisa bergerak, tubuh Wirabumi sudah melesat cepat, mencengkeram leher sang raja dan menariknya hingga jatuh terjerembab di lantai. Prajurit-prajurit segera mengepungnya, namun suasana berubah mencekam, seolah bayang-bayang Roro mayit terus mengintai dari balik kegelapan istana. Kertasukma dengan cepat melumpuhkan penjaga istana yang tersisa. Hanya beberapa orang saja. Ratusan prajurit terbaik mereka sudah habis di medan perang. Keberadaan Roro mayit terasa di sekeliling mereka, seperti bayangan dingin yang menyusup ke dalam hati. Sang raja yang merasa sia-sia kekuatannya beralih pada Roro mayit berteriak penuh harap, "Nyai, habisi orang rendah ini, Nyai!" Kepala sang raja dihantam ke meja oleh Wirabumi, membungkam seruan memelasnya. "Jika kau berani, tunjukkan wujudmu, hadapi aku di sini!" teriak Wirabumi. Suaranya menggema di aula kosong itu. Namun sosok Roro mayit malah seolah menyingkir, meninggalkan jejak dingin yang memudar. "Nyai, jangan Nyai, jangan tinggalkan saya!" Raja itu memohon dengan suara parau. Wirabumi tak menggubrisnya. Ia mengambil tali, mengikat tangan raja, lalu menyeretnya keluar dari istana tanpa belas kasihan. Tubuh sang raja terseret, tercampak di hadapan rakyat yang menyaksikan dengan mata terbelalak dan hati yang penuh amarah. Itu Prabu," bisik salah satu dari mereka. "Dia memang pantas diperlakukan seperti itu," teriak seorang ibu yang kehilangan suaminya di medan perang. "Suamiku mati sia-sia, Prabu. Itu tanggung jawabmu." Seruan lain bergema. Suara umpatan dan kemarahan rakyat semakin membahana, seperti gelombang pasang yang tak bisa ditahan. Tak seorang pun dari mereka berusaha menghentikan Wirabumi. Semua hanya menyaksikan dengan kebencian yang membara di mata. Wirabumi menyeret raja itu sampai ke medan perang, tempat di mana mayat-mayat prajuritnya tergeletak. Di antara darah dan tanah yang gersang itu, ia melemparkan tubuh raja itu ke tanah. "Purbawengi," panggilnya. Purbawengi mendekat, meniupkan sesuatu dari bibirnya ke arah sang raja. Sejenak kemudian, mata sang raja melotot ketakutan, melihat sekelilingnya dengan panik. Kenapa? Kenapa kalian masih hidup? Kenapa kalian seperti ini?" Di depannya, roh-roh prajurit muncul dalam wujud yang mengerikan. Tubuh terbelah, kepala buntung, tangan yang terputus, dan wajah penuh luka. "Kenapa?" Yang Mulia bertanya, "Kenapa? Kau yang membuat kami seperti ini?" Jawab salah satu roh dengan suara serak menghujam telinga raja. "Harusnya kami tidak jadi tumbal atas nafsumu." Seruan lain bergema penuh amarah. "Matilah 1000 kali menggantikan kami." Suara roh-roh itu mengitari sang raja, menelusup ke dalam pikirannya, menghantuinya dengan siksaan tanpa henti. Wirabumi dan kedua saudaranya berbalik.
meninggalkan sang raja sendirian di tengah amukan roh-roh yang kini menuntut balas. "Apa dia akan mati?" tanya Kertasukma sambil melirik ke belakang. "Setiap manusia pasti akan mati, tapi dia setidaknya akan menikmati siksaan itu di pikirannya dulu sampai akhir hayatnya," jawab Purbawengi. Suaranya dingin dan penuh kebencian. Dengan langkah mantap, mereka menuju kerajaan berikutnya, mengulangi perbuatan mereka pada raja yang lain. Tindakan itu bukan sekedar balas dendam, tapi juga sebuah tantangan terbuka kepada Roro Mayit, setan yang berani mempermainkan nyawa manusia dengan begitu kejam. Tepat saat kembali di pendopo kediaman Sambara, mereka disambut dengan kekuatan yang memendar dari tombak yang muncul dari retakan alam para danyang. Purbawengi menyentuhnya dan berharap bisa mendapat petunjuk dari energi yang memendar itu. "Apa Prabu Ramajaya sedang bertarung di alam itu?" tanya Wirabumi. "Bukan, Prabu Ramajaya juga sedang mempertaruhkan nyawanya, tapi bukan di alam itu. Aku belum mengerti sepenuhnya, tapi mereka yang bertarung di alam itu bukan dari zaman ini," jelas Purbawengi. "Aku tahu, aliran waktu di alam itu berjalan berbeda dengan alam manusia. Itu artinya bisa saja hilangnya Raja Indrajaya dan Panglima Brasma berhubungan dengan tanah para danyang." Purbawengi mengangkat tombak itu, mengelusnya dan membersihkannya dengan selendang di pinggangnya. "Itu mungkin, sangat mungkin," ucapnya sambil menitikkan air mata. "Tapi jika itu benar, artinya selama ini mereka sudah mengalami penderitaan yang begitu besar demi alam ini." Wirabumi menggebrak meja. Hatinya merasa tertusuk saat mengetahui kemungkinan pengorbanan Raja Indrajaya dan Panglima Brasma, sahabat dari leluhur mereka, melakukan hal itu. Seketika ia menjadi gelisah. "Dengarkan," Wirabumi berkata dengan penuh emosi. "Meski mati sekalipun, jangan sampai kita biarkan pengorbanan mereka gagal." Purbawengi dan Kertasukma sepakat. Tak ada bantahan atas pernyataan saudaranya. "Tidak hanya kita, aku pun merasakan anak-anak kita sedang melakukan perjuangannya sendiri," ucap Kertasukma. "Mereka bocah-bocah tak bisa diatur." Wirabumi menggebrak meja lagi. "Semoga saja mereka tidak bertindak kelewatan." Purbawengi menenangkan saudaranya. Ia pun mengembalikan tombak itu pada tempatnya. Ia sadar bahwa tombak itu tak hanya menolong mereka, tapi sekaligus penghubung antara zaman mereka dengan orang-orang yang bertarung di tanah para danyang. Di sisi pulau lain, di barat Pulau Jawa, di atas sebuah bukit yang menghadap ke telaga, dua pemuda berdiri dalam hening. Mereka adalah Wirangga Sambara dan Wiratama Sambara, saudara kembar yang telah menjalani lelaku selama 40 hari. "Apa ini cukup?" tanya Wirangga menatap kakaknya, memastikan bahwa perjalanan spiritual mereka benar-benar telah selesai. Wiratama menatap telapak tangan adiknya. Tempat sebuah aksara mulai tampak, sama persis seperti yang terukir di telapaknya. "Sudah, ini saatnya kita menemui beliau," jawabnya mantap. Dengan langkah tenang, kedua pemuda itu menuruni bukit dan mencelupkan kaki mereka ke tepi telaga. Seketika, angin yang semula berhembus pun berhenti. Air telaga tak lagi beriak. Keheningan yang menggantung di udara terasa mencekam. Mereka menunggu dengan nafas yang tertahan. Hingga dari bawah permukaan air yang tenang, bayangan seperti ular meliuk-liuk mulai muncul. "Salam dari kami untuk Nogo Bayuwening," seru mereka bersamaan, mengangguk penuh hormat pada sosok yang muncul dari dalam telaga. Sebuah suara menggema dari dalam air. "Salam hormatku, wahai keturunan Sambara. Bukan maksudku menolak kedatangan kalian, namun aku bukanlah apa yang kalian cari." Perlahan, sosok naga bermahkota dengan tubuh berwarna air menjelma di depan mereka, menundukkan kepala sebagai balasan. "Kami butuh bantuan, Eyang Nogo, apapun bentuknya,
bahkan sekedar wejangan. Wirangga memohon, suaranya penuh tekad. Namun sang naga menggeleng halus. Kalian tak perlu ikut campur dalam masalah para danyang Sambara. Pergilah melintasi laut. Aku akan memastikan keselamatan kalian. Wiratama melangkah maju, menatap dalam-dalam sosok naga itu. Tapi nyawa manusia akan terancam, Eyang. Pulau ini tak akan sama lagi jika perang para danyang benar-benar terjadi. Suaranya bergetar, menggambarkan betapa seriusnya situasi. Nogo Bayuwening terdiam sejenak sebelum menjawab. Percayalah, pencipta kita adil. Hanya manusia yang menggantungkan hidupnya pada berkah para danyang yang akan merasakan dampak peperangan ini. Tapi jika kami bisa menghentikan ini semua, manusia punya kesempatan untuk bertobat, desak Wiratama. Sang naga memandang jauh ke dalam hati kedua pemuda itu, memahami ketulusan mereka. Mereka benar-benar ingin memperjuangkan kehidupan manusia. Tanpa peringatan, air telaga menggulung, menyeret kedua Sambara itu ke dalamnya. Nogo Bayuwening membawa mereka ke dalaman telaga. Hingga di dasar air terbentang sebuah keraton yang megah, misterius, dan penuh rahasia. Keraton itu begitu sunyi, hanya dilalui oleh ikan dan hewan air. Beberapa kekuatan terasa dari sosok Abdi Nogo Bayuwening yang berwujud manusia setengah ikan. Ini kerajaanku. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan istana Kawah Merapi ataupun Laut Selatan. Nogo Bayuwening menunjukkan kekuatan kekuasaannya. Tidak, Yang. Kedikdayaan bukan hanya sekedar kekuatan yang menghancurkan. Keraton Bayuwening telah menjaga lembah ini dan puluhan desa di sekitarnya selama ratusan tahun. Wiratama terlihat takjub dengan apa yang ia lihat. Bukan sesuatu yang mewah. Keraton itu menunjukkan sesuatu yang menenangkan. Keberadaan Eyang menjaga hembusan angin tetap tenang. Air tetap mengalir dan tanah tetap memberi kehidupan. Di mata manusia seperti kami, Eyang Nogo adalah wujud berkah dari Sang Pencipta. Tambah Wirangga. Nogo Bayuwening terdiam sesaat. Ia tak menyangka akan mendengar pujian seperti itu dari manusia yang sudah melihat kedikdayaan danyang-danyang di tanah Jawa ini. Pergilah. Nogo Bayuwening berpaling dan meminta kedua orang itu untuk pergi. Tapi Eyang, Wiratama masih belum menyerah. Tapi sebelum ia berkata lebih jauh, Nogo Bayuwening duduk di tahtanya dengan wujud manusia bersisik naga dengan kekuatan yang menggetarkan telaga. Pergilah, kalian sudah mengetahui kekuatan dan kemampuanku. Aku hanya mengatakan bahwa kekuatanku mungkin bukan sesuatu yang bisa banyak membantu kalian. Tapi jika kalian tetap membutuhkanku, aku akan ada untuk kalian. Tiba-tiba aksara di telapak tangan Wirangga dan Wiratama menyala. Saat itu juga mereka mengerti bahwa itu adalah simbol dari janji sosok sang naga Bayuwening. Wajah Wiratama dan Wirangga berubah cerah. Mereka tersenyum ketika mendapat berkah itu. Terima kasih, Eyang. Dengan segala hormat kami menerimanya, ucap Wirangga dan Wiratama. Pergilah. Waktu kalian tidak banyak untuk dihabiskan dengan sosok sepertiku. Bayang-bayang pertempuran Wirabumi, Purbawengi, dan Kertasukma terlintas di air sekitar mereka. Eyang, kami pamit. Wirangga dan Wirabumi memberikan hormat dan secara tiba-tiba mereka kembali di posisi mereka semula. Mereka baru sadar sejak tadi sukma merekalah yang masuk ke dalam alam gaib di telaga itu. Entah mengapa, aku merasa Eyang Nogo akan punya peran penting di pertarungan ini. Wirangga mengatakan sambil menatap aksara di tangannya. Aku juga setuju. Tanpa kekuatan yang besar, beliau bisa menjaga kekuasaannya hingga tak tertembus. Itu adalah kemampuan yang luar biasa. Tambah Wiratama. Kedua pemuda itu pun bergegas pergi meninggalkan telaga itu dan menuju tempat berikutnya. Tak ada waktu bagi mereka untuk bersantai. Gejolak lain sudah terasa dari sisi lain Pulau Jawa. Sepeninggal Wirangga dan Wiratama, pusaran air mendadak terbentuk di telaga Nogo Bayuwening. Dari kedalaman,
muncul sosok misterius membawa getaran yang menggetarkan bukit di sekitarnya. "Apa kita benar akan membantu manusia itu?" tanya sosok dengan wujud manusia kekar bersisik baja sambil bersujud di hadapan Naga Bayuwening. Kehadiran sosok itu benar-benar membawa kecemasan pada makhluk hidup di sekitar telaga. "Aku memutuskan untuk membantu mereka, tapi aku tak memaksamu mematuhiku," ucap Naga Bayuwening yang seketika telah berubah menjadi sosok pria tua berjanggut putih dengan sisik keras sekeras baja. "Namun, satu permintaanku, jangan biarkan sahabat ayah dan keturunannya mati dalam perang ini." Sosok itu menatap ayahnya dengan tajam, menyadari ketulusan permintaan itu. "Saya mengerti, ayah." Sosok itu tak mendebat dan tak menolak. Tanpa banyak kata, sosok itu lenyap dalam bayang air, meninggalkan getaran yang kembali menguasai telaga. Kehadirannya di sana terlalu kuat untuk ditampung tempat kecil yang menjadi sumber kehidupan desa-desa sekitar, sehingga ia harus mencari tempatnya sendiri di mana kekuatannya tidak akan menghancurkan sekitarnya. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita yang berjudul Perang Tanah Danyang dari Dioseta pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas semua dukungan kalian. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan selama bulan puasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.